Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Baiklah, kita mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbi. Tentu kita sudah pernah membahasnya di surat An-Nas. Silakan ditinjau kembali bagaimana penjelasan masing-masing. Berikutnya adalah al-falaqi. Al-falaqi artinya subuh. Artinya di sini yang menguasai subuh. Birabbil falaq, Tuhan yang menguasai subuh. Al-falaqi tentu saja dia mudhofun ilaih. Dia termasuk dalam sebuah idhofah. Dalam hal ini adalah birabbil falaqi, di mana Rabbi merupakan mudhof dan al-falaqi merupakan mudhofun ilaih. Tentu saja majrur dan alamat jarnya adalah kasroh di bagian akhirnya. Birabbil falaq sebagaimana yang tadi disampaikan merupakan idhofah, terdiri dari Rabbi yang merupakan mudhofun, sedangkan al-falaqi merupakan mudhofun ilaih. Birabbil falaqi, Tuhan yang menguasai subuh. Kita ingat juga ketika ada qul, katakanlah, dalam hal ini maka ada maqul qaul, isi dari perkataannya, di mana a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat yang kedua adalah min syarri ma khalaq. Min itu artinya dari, syarri ma khalaq kejahatan makhluknya. Min syarri ini merupakan susunan jar majrur, dia adalah syibhul jumlah, mirip seperti jumlah. Min adalah huruf jar artinya dari, syarri artinya kejahatan, merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min. Tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya, karena sekali lagi dia isim yang majrur karena didahului oleh min. Susunan jar majrur ini dalam hal ini adalah min syarri. Tentu dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan fi'il. Dalam hal ini adalah a'udzu. Jadi minta perlindungan dari kejahatan. Syarri tentu saja sebagai mudhof. Mudhofun ilaihnya adalah ma. Isim mausul dalam hal ini dia mahalnya adalah jar sebagai mudhofun ilaih. Min syarri, dari kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan apa-apa. Dan kita juga ingat ketika ada isim mausul maka ada silah mausul. Silah mausulnya adalah khalaqa. Khalaqa artinya dia telah menciptakan. Khalaqa dalam hal ini fi'il fa'il yang tentu saja sebagai silah mausul. Dalam silah mausul selain di sini ada fi'il fa'il, tentu saja kaidah berikutnya adalah aid kembali. Nanti insya Allah suatu saat penjelasan tentang aid kembali kemana akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ma sekali lagi isim mausul, khalaqa merupakan silah mausul. Apa-apa tentu dia membutuhkan anak kalimat. Anak kalimatnya adalah khalaqa, dia telah menciptakan. Artinya di sini adalah dari apa makhluknya, makhluk Allah Ta'ala.
Kalau kita perhatikan maka khalaqa merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang telah berlangsung atau lampau. Dia mabni atas fathah di sana sehingga dibaca khalaqa. Kalau kita mentasrif secara istilahi maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka khalaqa yakhluqu khalqan, khaliqun makhluqun, ukhluq la takhluq. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka khalaqa khalaqu, khalaqat khalaqata, khalaqna, khalaqata khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu khalaqna. Khalaqa merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya takdirnya adalah huwa. Tentu ini kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi aidnya adalah kepada Allah Ta'ala. Berikutnya adalah wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri, wa di sini adalah wawu ataf. Syarri adalah isim yang majrur karena didahului oleh min, dalam hal ini adalah huruf jar, karena min syarri merupakan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Min syarri sebagai susunan jar majrur tentu dia ta'aluk memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini dengan fi'ilnya. Tentu saja kita melihat fi'il dalam hal ini adalah a'udzu, aku berlindung, min syarri dari kejahatan. Kejahatan apa? Dari ghasiqin. Ghasiqin sebagaimana kita tahu ini artinya malam, bisa diterjemahkan sebagai malam. Sehingga syarri ghasiqin merupakan idhofah, di mana syarri merupakan mudhof, sedangkan ghasiqin merupakan mudhofun ilaih. Sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh, karena mudhofun ilaih wajib majrur, tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Berikutnya adalah idza waqaba. Idza tentu merupakan dzaraf zaman, dia adalah kata keterangan waktu. Tentu ketika ada dzaraf ini masuk juga sebagai syibhul jumlah, di mana ada kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Idza dalam hal ini adalah dzaraf zaman, kata keterangan waktu, sehingga waqaba yang merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau dengan fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa di sana, mahalnya adalah majrur sebagai mudhofun ilaih. Kalau kita perhatikan maka sekali lagi waqaba merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, sehingga ketika kita mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, kita bisa menyebutnya sebagai tasrif istilahi. Mentasrif secara istilahi dari waqaba yaqibu waqban, waqibun mauqubun, qib la taqib. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, waqaba waqaba waqabu waqabat waqabata waqabana, waqabata waqabatuma waqabatum, waqabati waqabatuma waqabatunna, waqabatu waqabana. Terlihat di situ waqaba merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, tentu saja dia mabni atas fathah di sana, dan waqaba tentu saja fi'il dengan fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia. Berikutnya adalah wa min syarrin naffatsati fil uqadi, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dimulai dari wa min syarri, tentu kita sudah bahas di ayat sebelumnya, wa min syarri, dan dari kejahatan. Wa ini adalah wawu ataf, min syarri merupakan syibhul jumlah susunan jar majrur, terdiri dari huruf jar min, dan syarri sebagai isim yang majrur karena didahului dengan min, dan syarri sebagai mudhof
dan mudhofun ilaihnya adalah an-naffatsati, artinya orang perempuan yang meniup-niup. An-naffatsati karena dia berposisi sebagai mudhofun ilaih, tentu dia adalah isim yang wajib majrur dan tanda jernya adalah harokat kasroh karena dia jamak muannas salim yang ketika dalam keadaan majrur maka tanda jernya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. An-naffatsati artinya orang perempuan yang meniup-niup, dalam hal ini adalah tukang sihir. Berikutnya adalah fil uqadi. Fil uqadi artinya pada buhul-buhul. Fil uqadi merupakan susunan jar majrur terdiri dari fi artinya pada atau di dan al uqadi yang artinya buhul-buhul. Fil uqadi susunan jar majrur syibhul jumlah, tentu dia memiliki keterkaitan makna muta'alliqan, dia ta'alluq dengan an-naffatsati, dengan an-naffatsati. Jadi pada buhul-buhul di mana perempuan tukang sihir itu menghembus. Fil uqadi, fi ini adalah huruf jar, al uqadi ini adalah isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar, dalam hal ini fi. Tanda jarnya adalah harokat kasrah di bagian akhirnya. Yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Wa min syarri sama sebelum wa min syarri sama seperti sebelumnya diterjemahkan dan dari kejahatan. Syarri tentu sebagai mudhof. Mudhofun ilaihnya adalah hasidin. Hasidin artinya orang yang dengki. Pertanyaannya, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena sekali lagi dia sebagai mudhofun ilaih yang tentu saja dia isim yang majrur, tanda jarnya adalah dengan harokat kasroh di bagian akhirnya. Berikutnya adalah idza hasada. Idza hasada apabila ia dengki. Idza merupakan dzaraf zaman dan ini tentu menunjukkan adalah dzaraf ini masuk sebagai syibhul jumlah. Idza hasada ketika atau apabila hasada ia dengki. Hasada merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Tentu saja dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Susunan fi'il fa'il ini mahalnya adalah majrur, tanda jarnya tentu tidak terlihat karena dia sebagai fi'il fa'il. Idza hasada tentu saja memiliki keterkaitan makna karena dia ta'alluq atau muta'alliq dengan hasidin. Kalau kita perhatikan maka hasada merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau atau telah berlalu. Dia mabni tetapnya atas fathah sehingga dibaca hasada. Ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar fa'il maf'ul fil amr maupun fil nahyinya adalah hasada yahsidu hasdan, hasidun mahsudun, ihsid la tahsid. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, hasada hasada hasadu, hasadat hasadata hasadana, hasadta hasadtuma hasadtum, hasadti hasadtuma hasadtunna, hasadtu hasadna. Maka terlihat di situ hasada merupakan fi'il madhi dengan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia. Maka secara ringkas bisa kita katakan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaqa, dan dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.